Pernah nggak sih ngerasa kalau teknologi di sekitar kita tuh kayak sihir? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya, kecerdasan buatan atau AI. Kita akan lihat apa sih sebenarnya yang bikin teknologi ini jadi makin pinter dan makin nggak bisa lepas dari hidup kita. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita semua, layar ponsel. Coba deh, pikirin, pernah nggak Anda ngerasa kalau gadget di tangan Anda ini kayaknya bisa baca pikiran? Pertanyaannya simpel aja, gimana ceritanya ponsel Anda bisa tahu apa yang Anda mau? Kadang-kadang bahkan sebelum kita sendiri sadar kita mau itu. Ini emang bukan sihir, tapi rasanya sering banget kayak gitu kan? Contoh paling gampang deh, YouTube. Anda baru aja selesai nonton satu video, tiba-tiba muncul rekomendasi video berikutnya yang pas banget sama selera Anda. Makin sering kita nonton, kayaknya YouTube makin kenal sama kita. Atau coba deh, Google Maps. Aplikasi ini bukan cuma nunjukin jalan loh, rasanya kayak bisa ngeramal masa depan. Dia bisa prediksi rute paling cepat dan ngehindarin macet yang bahkan kita belum lihat di depan mata. Dan pastinya Spotify. Tiba-tiba aja dia nyodorin lagu baru yang belum pernah kita denger, tapi kok ya langsung klik di telinga. Seolah-olah aplikasi ini lebih ngerti selera musik kita daripada kita sendiri. Nah, semua sihir yang kita rasain itu, jawabannya cuma satu, kecerdasan buatan. Sekarang, yuk kita bedah sama-sama apa sih sebenarnya arti dari istilah yang lagi ngetren banget ini. Gini deh cara gampangnya, kecerdasan buatan itu adalah teknologi yang bikin komputer bisa belajar sendiri dari pengalaman, mirip kayak kita. Jadi, dia nggak perlu lagi tuh perintah satu persatu. Cukup kasih aja data yang banyak, nanti dia akan cari polanya sendiri, terus bikin keputusan atau prediksi. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin ya. Di satu sisi ada kalkulator. Ini mesin non-cerdas yang cuma nurut sama perintah. Di sisi lain, ada mesin cuci pinter zaman sekarang yang bisa ngeliat seberapa kotor baju kita, terus nyesuain cara nyucinya sendiri. Nah itu dia bedanya. Kemampuan buat belajar dan beradaptasi, bukan sekedar ngikutin instruksi. Kalau kita lihat tabel ini, kelihatan jelas bedanya AI sama otak manusia. AI emang jago banget ngolah data super banyak, tapi manusia punya sesuatu yang AI nggak punya. Perasaan, kreativitas, dan pemahaman konteks. AI itu butuh ribuan gambar buat ngenalin kucing. Sementara kita, lihat beberapa kali aja udah cukup. Jadi intinya gini, AI itu kalkulator super canggih, tapi dia nggak berpikir atau merasa seperti kita. Oke, jadi kita udah paham konsep dasarnya. Tapi gimana sih cara AI itu beneran belajar? Yuk, sekarang kita intip ruang mesin di balik semua keajaiban ini. Intinya, prosesnya tuh cuma 3 langkah simpel. Ada input berupa data, lalu ada proses pelatihan modelnya, dan terakhir ada output berupa prediksi. Input, proses, output. Udah sesederhana itu. Langkah pertama, dan ini yang paling krusial, ya, data. Anggap aja data ini bensinnya AI. Bisa gambar, teks, video yang Anda tonton, apa aja. Kalau kita mau ngajarin AI ngenalin kucing, kita harus kasih dia ribuan bahkan jutaan gambar kucing. Aturannya simpel, makin banyak datanya, ya makin pintar AI-nya. Selanjutnya, proses pelatihan. Disinilah AI mulai belajar dengan cara nyari pola dari semua data tadi. Mirip banget kayak anak kecil yang belajar ngenalin hewan setelah kita tunjukin banyak contoh. Tapi penting buat diingat, AI itu nggak ngerti apa itu kucing. Dia cuma jago mengenali pola-pola piksel yang secara statistik sering muncul di gambar kucing. Dan terakhir, hasilnya. Output. Setelah dilatih, AI pakai semua pola yang udah dia pelajari buat bikin prediksi. Nah inilah sihir yang kita lihat setiap hari, rekomendasi lagu yang sempurna di Spotify atau rute tercepat di Google Maps. Oke, kedengarannya keren banget kan? Sekarang kita tahu cara kerjanya. Tapi, kita perlu reality check dulu nih. Karena di balik kemampuan yang luar biasa itu, AI nggak sesempurna kelihatannya. Kutipan ini benar-benar kena banget. AI itu nggak punya imajinasi. Dia emang bisa bikin gambar atau tulisan yang bikin kita takjub. Tapi itu semua cuma hasil oplosan dari pola data yang pernah dia lihat. Dia itu master peniru, bukan seorang seniman sejati. Dan ini membawa kita ke salah satu PR terbesar di dunia AI, bias algoritmik. Ingat kan, AI belajar dari data yang kita kasih. Jadi, kalau data yang kita kasih itu sendiri penuh dengan prasangka kita sebagai manusia, ya AI-nya juga bakal ikut-ikutan punya prasangka. Istilahnya, sampah masuk, sampah keluar. Nah, slide ini ngasih contoh yang sangat nyata.
Ada studi dari MIT yang nemuin kalau beberapa sistem pengenalan wajah itu jauh lebih sering salah tebak pas ngidentifikasi orang dengan kulit lebih gelap. Kenapa? Ya simpel aja, karena data latihannya kebanyakan diisi sama foto orang-orang berkulit terang. Ini bukti nyata betapa berbahayanya bias AI kalau kita nggak hati-hati. Nah, karena ada resiko-resiko kayak gini, jelas dong kita butuh aturan main. Kita perlu banget seperangkat prinsip etika buat nuntun pengembangan AI biar jalannya benar. UNESCO udah merekomendasikan 4 prinsip etika utama yang bisa jadi panduan kita. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, transparansi. Artinya, keputusan yang dibikin AI itu nggak boleh jadi kotak hitam yang misterius. Kita harus bisa tahu dan nanya, kenapa sih AI ini menolak pengajuan kredit seseorang? Proses dibaliknya harus bisa dijelasin. Kedua, akuntabilitas. Gini, kalau AI bikin salah, kita nggak bisa cuma nyalahin mesinnya. Titik. Pada akhirnya, tetap manusia, yaitu pembuat dan penggunanya, yang harus bertanggung jawab. Kalau mobil tanpa sopir nabrak, harus jelas siapa yang dimintai pertanggungjawabannya. Ketiga, keadilan. Ini nyambung banget sama masalah bias yang tadi kita bahas. Solusinya ya cuma satu, AI harus dilatih pakai data yang beragam, yang mewakili semua orang. Cuma dengan cara ini kita bisa mastiin AI nggak merugikan kelompok tertentu. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, privasi. Karena data itu bensinnya AI, sistem ini sering banget ngumpulin informasi pribadi kita. Jadi penting banget buat mastiin data kita itu dihormati, dijaga baik-baik, dan nggak disalahgunakan tanpa izin dari kita. Jadi, pada akhirnya AI itu adalah sebuah alat. Alat yang sangat-sangat kuat, dia nggak baik atau jahat, tapi dia adalah cerminan dari data dan nilai-nilai yang kita tanamkan ke dalamnya. Pertanyaan terbesarnya sekarang bukan lagi apa yang bisa dilakukan AI, tapi bagaimana kita semua, sebagai masyarakat, akan membentuknya untuk memastikan teknologi ini benar-benar bermanfaat buat semua orang secara adil